Selamat hari Minggu, adik-adik PA. Hai, halo. Adik-adik PA semua, apa kabar? Kakak Vera doakan semoga adik-adik PA semua serta keluarga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, adik-adik PA, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelumnya Kakak Vera mau tanya, apakah adik-adik PA tahu mengapa kita semua harus beribadah? Karena beribadah adalah salah satu cara kita menyembah dan memuliakan Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita untuk Tuhan ya adik-adik. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita juga harus mengasihi Tuhan ya adik-adik. Nah, ibadah yang hari ini kita persembahkan juga sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan. Nah, Kakak Vera akan membagikan video ilustrasi singkat ya adik-adik yang bisa kita tonton sebentar sebelum kita lanjutkan ibadah kita ya adik-adik. Mari kita tonton bersama-sama ilustrasinya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, adik-adik PA semua, ilustrasi singkat atau cerita singkat tadi ingin menggambarkan seperti itulah Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik, menjaga adik-adik semua, bertumbuh bersama adik-adik. Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan adik-adik, dan itu adalah janji Tuhan Yesus ya adik-adik. Mungkin adik-adik semua tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata, tapi kalau adik-adik berbicara dengan Tuhan Yesus melalui doa, adik-adik pasti bisa merasakan kehadirannya. Nah, hari ini kita beribadah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Untuk itu adik-adik, mari kita beribadah dengan benar dan penuh semangat ya adik-adik. Mari adik-adik semua kita beribadah dengan sungguh-sungguh agar ibadah kita hari ini menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang maha baik. Kita persiapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Kita hadirkan Tuhan Yesus di hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa merasakan kehadirannya bersama-sama kita hari ini. Nah, adik-adik, kita akan bersaat teduh sejenak.
tundukkan kepala, tutup tangannya adik-adik. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saat teduh selesai. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah. Tuhan, berkatilah beribadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan. Berkatilah kakak Layan yang membimbing kami untuk menjalankan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab pada Minggu tanggal 5 September 2021 terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kakak ulangi ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kalau sudah dapat, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Untuk itu, sikap berdoa yang baik, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena pada minggu ini kami boleh lagi beribadah, walaupun masih secara online. Sekarang Tuhan kami mau beribadah. Kiranya Tuhan mau tolong kami dan biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang di sorga, sekarang kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami, pilih kami satu persatu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, demi anak-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Kaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang pernah dengar ceritanya? Iya, pasti sudah pernah dengar dong. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah sepupunya Tuhan Yesus. Karena ibunya Tuhan Yesus, siapa namanya? Iya, betul.
Maria, Ibu Maria. Maria ini punya saudara bernama Elizabeth. Nah, Elizabeth ini adalah ibunya Yohanes Pembaptis. Kalau papanya Yohanes Pembaptis namanya Sakaria. Ia adalah seorang imam. Adik-adik, imam ini adalah pemimpin umat. Nah, adik-adik, dulu waktu Yohanes Pembaptis belum lahir, Sakaria dan Elizabeth itu lama sekali nunggu biar bisa punya anak. Sampai mereka hampir jadi tua, jadi oma dan opa. Belum juga dapat anak. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang kepada Sakaria dan kasih tahu ke bapak Sakaria ini bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung. Dan apa adik-adik? Akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka harus beri nama siapa? Yohanes. Tetapi apa adik-adik? Bapak Sakaria tidak percaya. Karena apa? Masa iya malaikat Gabriel? Kami kan sudah tua. Kami sudah jadi opa dan oma. Masa sih istriku Elizabeth akan hamil? Mana mungkin bisa punya anak? Kata Bapak Sakaria. Bapak Sakaria ini belum juga percaya. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan Yesus hukum Sakaria jadi bisu. Tapi jadi bisu bukan untuk selama-lamanya, tapi cuma sementara saja sampai Yohanes lahir. Nah, setelah Yohanes lahir, barulah Bapak Sakaria bisa bicara lagi. Dan akhirnya Yohanes ini tumbuh besar dan menjadi orang yang suka membaptis orang-orang berdosa. Makanya dia dikenal sebagai apa? Iya betul, sebagai Yohanes Pembaptis. Adik-adik tahu? Dia mengajak orang-orang berdosa untuk bertobat karena perbuatannya itu. Makanya banyak orang berpikir dia itu nabi. Ada juga yang mengira bahwa Yohanes Pembaptis itu Mesias yang menyelamatkan. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis bilang, "Saya bukan Mesias yang menyelamatkan, tapi saya adalah orang yang mempersiapkan jalan untuknya." Untuknya itu adalah untuk Tuhan Yesus. Tapi Mesias yang akan datang jauh lebih besar. Nah, siapa Mesias yang akan datang? Yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis itu adik-adik? Iya betul, dia adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dia kasih tahu sama semua orang bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Oleh karena itu, bertobatlah dan membaptis semua orang berdosa. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu ada teman-teman kita, ada yang dibaptis oleh Bapak Pendeta, yaitu Aurora dan Daniel. Ya seperti itu. Itu yang percikan air di kepala yang namanya dibaptis.
Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis begitu setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis setia untuk mengingatkan dan mengajak orang-orang untuk mau bertobat, yaitu dengan cara dibaptis. Yohanes Pembaptis mengingatkan dan mengajak orang-orang untuk mau bertobat. Nah, adik-adik, beranikah adik-adik seperti Yohanes Pembaptis? Beranikah adik-adik selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun saja? Tidak untuk keluarga dalam rumah, tetapi untuk tetangga di sekitar atau teman-teman kita di sekolah. Mengingatkan mereka yang melakukan kesalahan dan bahkan mengajak mereka yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya adik-adik, kita harus memperbaiki kesalahan. Ya adik-adik, kita lanjut lagi. Adik-adik, hari ini kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa kita semua adalah saksi Kristus. Ya, saksi yang selalu berani memberitakan berita kebenaran kepada semua orang. Jangan pernah takut ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melalui tuntunan kuasa Roh Kudusnya pasti akan selalu menolong kita semua, akan selalu memberikan kita keberanian dan kemampuan menyatakan kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Ya adik-adik, jadi kita harus berani memberitakan berita kebenaran kepada semua orang. Nah, untuk itu adik-adik, marilah menjadi saksi Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada minggu pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan dengarkan hari ini. Berkatilah kami untuk selalu melakukan kebaikan dalam hidup kami setiap hari, sesuai dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih